Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tabcast, Tabyin Podcast. Bukan sekedar beda, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Kali ini kita ingin membahas seputar tentang isu Palestina. Kaitan tentang Syiah dan perang di Palestina. Kalau kita melihat hampir 2 tahun terakhir, hampir tidak bisa dipisahkan keberadaan atau eksistensi dari perlawanan dengan madhab Syiah, khususnya yaitu tentang peperangan di Palestina. Namun pada faktanya yang kita sudah saksikan jelas di depan mata, sangat disayangkan bahwa banyak sekali oknum-oknum yang rasa-rasanya tidak rela apabila Palestina itu dibantu dan dibela habis-habisan oleh Syiah, oleh poros perlawanan. Banyak narasi-narasi yang jelek, narasi-narasi yang sangat negatif, tidak fair, yang sangat tidak sportif, bahkan isinya adalah hasutan dan fitnah. Bahkan 1-2 bulan yang lalu ketika Iran perang dengan Israel, melakukan satu balasan atas agresi brutalnya dan pelanggaran yang keji dilakukan oleh Israel, itu seolah-olah balasan Iran tidak ada kaitannya dengan Palestina. Nah, pemirsa, kali ini kita mengundang seorang yang cukup matang dan lama melintang di dunia akademik, juga aktif akhir-akhir ini menulis di beberapa media cetak mainstream di Indonesia seperti Republika dan Kompas. Kita undang dan kita sama bersama yaitu Dr. Otong Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dr. Alhamdulillah Otong? baik-baik. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kami. Ya, sama-sama, terima kasih karena sudah mengundang saya untuk bisa hadir di podcast ini. Ya, kita tahu antum termasuk salah satu orang yang sangat sibuk dan padat jadwalnya. Jadi kami sungguh merasa bahagia untuk meramaikan Tabyin Podcast atau podcast kita yang sedang kita rintis ini, khususnya terkait masalah Tabyin dan klarifikasi ini, Dr. Otong. Ya, apalagi antum sekarang sebagai lektor di Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra ya. Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra. Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra. Ya. Oke. Kita ingin berbicara, antum selaku pengamat dan akademik ya, Dokter. Saya juga mengamati tulisan antum terakhir-terakhir ini juga terkait Palestina, dan antum juga sering menulis ya tentang isu Palestina. Jadi menjadi dosa besar apabila antum kita tidak mengundang dan kita mengambil ilmu perspektif dari pengetahuan antum terkait Palestina. Saya ingin bertanya yang pertama terkait masalah Syiah dan perang di Palestina, Dokter. Nah, bagaimana sejarahnya dan ideologi Syiah, ya, khususnya setelah Revolusi Islam Iran tahun 79, Ustaz? Dia membentuk pandangan terhadap isu di Palestina. Dan apakah ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya atau mungkin bahkan dalam pandangan dunia Sunni dalam konflik atau peperangan ini, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan mendapatkan undangan yang buat saya ini juga sebuah kehormatan, apalagi membincangkan masalah yang bagi saya itu sudah menjadi semacam ideologi perjuangan di dalam hidup saya, yaitu terkait dengan isu Palestina. Terakhir tadi sempat disinggung kan ya oleh Said Abbas terkait dengan bahwa saya menulis aktif menulis di media nasional. Terakhir tulisan saya itu di Republika memang terkait dengan Palestina. Dihubungkan dengan permasalahan yang sedang sangat panas di Indonesia, yaitu banyaknya aksi-aksi protes ya, yang kemudian berpuncak kepada ada seorang
driver ojol yang kemudian eh, meninggal dunia dikarenakan ada kelalaian dari pihak aparat keamanan. Dan kemudian di sana saya menulis bahwa Afan Kurniawan itu di rumah itu ada mural di dinding rumahnya itu ada mural yang ini bendera Palestina dan kemudian ada tulisan Free Palestine. Jadi untuk beliau itu pasti adalah pembela Palestina. Dan di sana saya menulis bahwa hampir bisa dipastikan bahwa almarhum Afan Kurniawan itu adalah orang yang sangat memimpikan untuk bisa melihat Palestina merdeka. Tapi sayang almarhum meninggal dunia dan belum sempat menyaksikan Palestina merdeka. Mudah-mudahan kita yang masih hidup diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan Palestina merdeka. Ini saya ini Afan Kurniawan. betul. Jadi ini ada, dan di sana saya mengatakan bahwa yang namanya keresahan terhadap yang namanya adanya kezaliman, adanya ketidakadilan itu adalah keresahan yang bersifat global. Apa yang terjadi di Indonesia berangkat dari ketidakadilan, dan apa yang terjadi di Palestina itu juga berangkat dari ketidakadilan. Dihubungkan dengan tadi pertanyaan pertama itu apa tadi? Terkait dengan revolusi Islam Iran. Iya, pasca revolusi Islam Iran membentuk pandangan tentang isu. Iya, jadi dalam pasca revolusi Islam Iran tahun 1979, Syiah itu memandang isu Palestina sebagai bukan sekedar konflik teritorial. Yang selama ini banyak sekali orang-orang memandang bahwa kasus Palestina dan Israel itu adalah kasus konflik teritorial. Melainkan ini adalah permasalahan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan global. Dan itu dinyatakan secara resmi dalam berbagai dokumen negara dari Republik Islam Iran. Nah, dan kemudian sejak saat itulah, maka ketika kita berbicara mengenai revolusi Islam Iran, selalu saja yang namanya pembelaan terhadap Palestina itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari denyut nadi perjalanan revolusi Islam Iran yang secara ideologis itu berangkat dari pemikiran Syiah. Nah, inilah hal yang pertama yang yang sangat khas dari corak pembelaan dari Iran dan Syiah terhadap Palestina. Yaitu pertama apa? Ideologis. Ideologinya itu sangat kuat. Bahkan kemudian diadopsi dalam bentuk dokumen-dokumen negara dan juga disampaikan secara berulang-ulang oleh banyak sekali pejabat-pejabat tinggi di Iran. Dan kemudian yang berikutnya lagi adalah karena yang namanya pembelaan terhadap Palestina itu sudah menjadi bagian dari ideologi negara, maka konsistensinya itu lebih teruji, dan itu terbukti sampai sekarang. Dua hal berarti di sini kalau kita berbicara mengenai apa yang khas dari corak pembelaan Iran dan Syiah terhadap Palestina. Pertama adalah ideologinya yang memang lebih kuat, dan yang kemudian yang kedua adalah dari sisi konsistensinya. Dan ideologi itu apa yang disebut dengan ideologi di sini? Ini saya ingin sedikit bercerita ya. Saya sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya diminta untuk menjadi reviewer untuk sebuah proyek penelitian yang dilakukan oleh para sejarawan dari Universitas Indonesia. Yang proyek penelitiannya itu terkait dengan jejak Syiah di Nusantara. Nah, itu. Yang diteliti itu ada buku gitu kan ya, ada tradisi-tradisi budaya-budaya gitu kan ya, tarian, ritual-ritual gitu kan ya. Yang di sana diketahui bahwa misalnya bisa disimpulkan apakah memang pernah ada tidak jejak Syiah di Nusantara. Dan itu yang menarik itu adalah bahwa yang kemudian ditemukan dan kemudian dijadikan kesimpulan bahwa Syiah ini pernah ada di Nusantara dan kemudian cukup mengakar di kawasan Nusantara, itu didasarkan kepada fakta-fakta bahwa di banyak tempat di Indonesia ada banyak sekali ritual-ritual bahkan sampai ke menjadi budaya hal-hal yang terkait dengan Asyura. Kita kenal misalnya yang dirujuk itu, ini hasil kesimpulan para sejarawan ya.
itu misalnya upacara tabut ya, Ya. Mahoyak Tabuik di Pariaman, di Bengkulu, kemudian juga ada tarian-tarian di Aceh gitu kan ya, yang menunjukkan kepada kedukaan dan seterusnya. Itu artinya Syiah itu memang sangat dikenal dari sisi keterikatan mereka terhadap apa yang disebut dengan Asyura gitu ya, dengan Imam Hussein, dengan Karbala, dan pesan sangat penting yang selalu bisa dengan sangat mudah bisa ditangkap dari peringatan Asyura itu adalah pesan pembelaan terhadap orang-orang tertindas. Itu yang saya maksud dengan ideologi. Ketika orang Syiah dikenal dari sisi itunya, dari sisi pembelaan, keterikatan mereka terhadap yang namanya ideologi Asyura dengan Imam Hussein, dengan Karbala, dan di sana pesan paling penting dari perjuangan Imam Hussein itu adalah perlawanan terhadap kezaliman dan pembelaan terhadap orang-orang tertindas, maka itu mereka menemukan bentuknya, atau mereka menemukan bahwa pembelaan itu saat ini yang paling layak untuk dilakukan itu adalah pembelaan terhadap bangsa Palestina. Nah, kalau kemudian tadi pertanyaannya terkait dengan apa bedanya dengan Sunni. Nah, Sunni ini adalah sebuah pertanyaan yang agak problematik sebenarnya. Karena kita bisa balik bertanya, yang dimaksud dengan Sunni ini apa sih, siapa? Karena ketika kita berbicara mengenai Sunni, maka tapi saya ingin mencoba menyederhanakan ya apa yang muncul dalam benak orang-orang ketika berbicara mengenai Sunni. Biasanya ada dua pihak yang disebut dengan Sunni itu. Pertama adalah rezim atau pemerintahan monarki Arab yang disebut sebagai pemerintahan Al-Sunnah gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok perjuangan Sunni ini. Ya, seperti Hamas. Dan seterusnya. Tapi ini adalah dua hal yang berbeda ini. Mana yang dimaksud? Kalau yang dimaksud dengan Sunni itu adalah monarki Arab, maka ini sangat problematik. Itu sangat jauh sekali ya perbedaannya. Kalau seperti gitu. Tapi saya tidak setuju bahwa mereka itu bisa disebut sebagai representasi dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena selama ini mereka tidak pernah menunjukkan diri dan tidak pernah mengklaim diri selama ini. Menyatakan diri sebagai pembela akidah Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Tidak pernah gitu kan ya. Mereka adalah pemerintahan biasa, punya rakyat yang kebetulan mereka sendiri bermazhab Sunni dan rakyat sendiri mayoritasnya adalah mazhab Sunni. Mungkin ya kalau mau dibandingkan supaya apple to apple perbandingannya, yaitu adalah ya Iran Syiah dengan kelompok-kelompok perlawanan itu, di mana ada kesamaan di antara keduanya. Itu sama-sama poros perlawanan, akan tetapi terbedakan dari dua hal tadi itu. Itu kedalaman ideologi dan kemudian yang keduanya adalah konsistensi. Ya memang agak membingungkan. Pasalnya memang kalau kita melihat begini dokter, tentang orang-orang yang berusaha menstigma Syiah atau memelintir dari peranan Syiah tadi yang selalu sampaikan dengan bahwa Syiah itu ada maunya. Ya kan, Syiah itu pura-pura bela Palestina, dia itu Yahudi, beneran tahu nggak terus kaitannya dengan Isfahan itu, Yahudi itu Isfahan, akhir zaman akan keluar nanti Dajjal juga dari sana kan begitu. Jadi akhirnya ini sebagai carut marut ya kan. Nah kalau toh memang artinya ideologis itu yang melatar belakangi, itu kan dalam bentuk negara pemerintahan kan. Sekarang kalau kita melihat kan Iran itu kan pemerintahan yang satu-satunya pemerintahan yang sangat loyal ya terhadap Palestina sampai pada tahap semua aspek ya, bantuan senjata, uang, makanan, bahkan darah dari para patriotik bangsa yang sangat berharga yang dimiliki oleh Iran kan gitu. Nah, sekarang saya mau lihat kan karena masalahnya ini yang bersama Palestina dalam poros perlawanan kan bukan hanya Iran. Nah, memang negara hanya Iran kan kita bilang gitu. Saya ingin mengkritisi karena khususnya kayak di Lebanon ya, Hizbullah ya. Ini kan sekarang kan kurang lebih hampir 8 bulanan terakhir ini sudah tidak terdengar lagi kan begitu. Tapi kita coba melihat keberadaannya dari secara eksistensinya, dokter. Nah, menurut antum nih, Hizbullah yang selaku aktor non negara ya, yang apa namanya juga terlibat ya, kita lihat ya, dia mau diakui atau tidak, Hizbullah sangat memiliki keterlibatan dalam perang di Palestina. Kira-kira sejauh mana keterlibatan atau peranan Hizbullah di dalam perang Tufanul Aqsa ini,
Dan apakah ini hanya pendekatan strategis ataukah sama pendekatannya, yaitu seperti pendekatan Iran, yaitu ideologis yang saya. Iya, kalau bahwa apakah kalau Hizbullah itu sebagai sebuah aktor non negara, itu pertama ya, itu kita tempatkan posisinya seperti itu ya. Sementara Iran adalah aktor yang sudah dalam bentuk negara. Tapi kemudian kalau dari sisi pembentukan Hizbullah itu sendiri, kalau kita lihat sejarahnya, itu memang betul-betul sangat terkait dengan revolusi Islam Iran. Banyak sekali dokumen-dokumen yang bahkan dari sisi perilaku-perilaku, pernyataan-pernyataan, gestur-gestur politiknya Hizbullah itu mau tidak mau mereka sendiri kan, kalau misalnya mereka sedang pawai, sedang parade, itu yang dikibarkan atau misalnya yang dibawa itu adalah gambar dari para pemimpin Iran. Para ulama Iran. Jadi itu keterkaitan antar keduanya itu bukan sesuatu yang bisa dibantah tidak bisa dibantah, dan kemudian juga tidak disembunyikan juga oleh masing-masing pihak. Bagaimana Iran sedemikian rupa mendukung Hizbullah, dan kemudian di sisi lain Hizbullah juga sedemikian rupa menyatakan diri sebagai pihak yang memang betul-betul bekerja sama dengan Iran. Dan kemudian di sisi lain bahwa mereka adalah kelompok Syiah, itu juga menunjukkan bahwa pada dasarnya corak perjuangan Hizbullah itu sama dengan Iran, sama-sama ideologis. Dan tapi kemudian apakah tidak ada sisi strategisnya? Tentu saja ada sisi strategisnya. Ketika kita berbicara mengenai apakah ini lebih ke ideologis atau ke strategis, itu adalah dua hal yang tidak mesti dipertentangkan. Kedua hal itu sangat mungkin bisa dilakukan. Dari sisi ideologi sudah jelas seperti begitu ya, bahwa Hizbullah itu sendiri berdirinya itu sekitar tahun berapa? Tahun 82, tidak lama setelah revolusi Islam Iran. Dan banyak sekali ya data-data yang menunjukkan bahwa beberapa pertemuan awalnya itu juga bahkan dilaksanakannya bahkan di Teheran. Kemudian dari sisi strategis itu dari sisi apa? Bahwa Hizbullah itu sendiri itu adalah perjuangan yang disampaikan, yang dikemukakan itu adalah mengusir Zionis Israel, yang saat itu memang menduduki di Lebanon Selatan. Jadi memang saat itu sebagian dari wilayah Lebanon itu memang dijajah, dikuasai, diokupasi oleh tentara Zionis Israel. Karena itu maka itu panggilan bangsa lah yang membuat mereka akhirnya muncul dan kemudian mendapatkan dukungan dari rakyat Lebanon. Maka dari sisi ini perjuangan terhadap Palestina ini bagi Hizbullah itu memiliki nilai plus. Karena mereka sendiri menghadapi musuh yang betul-betul sama, berhadapan-hadapan. Di satu sisi Palestina memang dijajah oleh Zionis. Di satu sisi sebagian dari wilayah Lebanon juga memang sedang dijajah oleh Zionis. Karena itulah maka mereka bangkit dan melakukan perlawanan bersenjata. Jadi kesimpulannya adalah bahwa corak perjuangan atau corak pembelaan Hizbullah terhadap Palestina itu satu sisi memang betul-betul sama dengan Iran secara ideologis, dan juga di sisi lain juga mereka punya nilai-nilai strategis yang mereka perjuangkan. Iya, artinya memang betul bahwa sebetulnya mazhab ini tidak ada kaitannya, Ustadz ya. Artinya makanya dilebur dengan kalimat poros perlawanan, kan begitu Ustadz ya. Ya karena selama ini kan di Indonesia ini selalu begitu, ketika ada bantuan dari poros perlawanan selalu yang dimunculkan kan Syiahnya. Ini yang kemudian akhirnya menjadi falasi Ustadz ya. Ya, kan Hamas Sunni. Ya, Iran Syiah, Hizbullah Syiah, Houthi Syiah, kan begitu selalu kan yang dinarasikan kan seperti itu di Indonesia ini kan. Padahal kalau melihat dari penjelasan antum sebenarnya ada kaitannya. Iya, tentu saja tidak ada kaitannya. Jadi begini, saya kadang-kadang ditanya juga permasalahan itu ya. Bahkan saya ingin lebih jauh lagi gitu. Ada yang mengatakan ini sebenarnya ini masalah kemanusiaan, dukungan terhadap pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas, ataukah ini sebenarnya isu agama gitu kan ya. Saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya itu memang kemanusiaan. Itu betul-betul, tapi bukan berarti bahwa agama itu dikesampingkan, tidak. Agamalah yang kemudian jadi ini juga permasalahan ya, bahwa mendukung Palestina
atas dasar kemanusiaan dan juga ataukah atas dasar agama, itu juga bukan dua hal yang bisa dipertentangkan, tidak perlu dipertentangkan, bisa dua-duanya gitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa yang namanya pembelaan terhadap Palestina, maksud saya yang disebut dengan atas dasar agama itu yang memang agama kita sendiri menyuruh kita untuk memberikan pembelaan terhadap mereka. Seorang yang memiliki kemanusiaan itu mau tidak mau kemanusiaannya yang benar ya, yang sehat gitu kan ya, tidak sakit secara kemanusiaan, pastilah mereka itu hatinya akan tergerak untuk memberikan pembelaan terhadap Palestina. Di sisi lain seorang yang memiliki komitmen terhadap keagamaannya, mau tidak mau dia harus untuk membela Palestina. Karena membela Palestina menjadi salah satu kewajiban agama yang sangat penting saat ini. Nah, dari sisi ini juga sama. Kalau tadi kan di awal kita berbicara mengenai ideologi Syiah yang memang sangat kuat, tapi ini ideologi Syiah yang memang bagus. Dalam pengertian bahwa inilah yang akan membuat sebuah perjuangan pembelaan itu menjadi lebih konsisten, lebih mendalam, siap untuk melakukan perlawanan dengan nafas panjang, dengan segala hal, dengan segala macam pengorbanannya. Ya. Itu adalah satu hal yang bagus sebenarnya. Yang jadi masalah itu kadang-kadang saya sering mengatakan kalau terkait dengan masalah agama, kadang ada itu saya pernah menyimak adanya perdebatan di salah satu televisi, saya agak lupa di mana gitu kan. Di sana disebutkan ada salah seorang narasumber yang mengatakan bahwa ini misalnya Iran dengan Israel itu sama-sama menggunakan isu agama, ya. Dan kemudian kesimpulannya narasumber tersebut mengatakan ya kedua-duanya nggak layak didukung lah. Ya, Israel sudah jelas salah gitu kan. Iran juga nggak perlu didukung karena yang dia pakai narasi-narasinya agama. Kemudian dia menyebutkan bahwa itu bisa dilihat dari nama-nama rudalnya kan ya. Nama-nama rudalnya itu kan yang terkait dengan masalah agama, ada Khaybar, Jelima gitu ya, yang kayak gitu ya. Sijil gitu kan ya. Sijil itu merujuk kepada peristiwa Abraha gitu ya. Nah, itu bagi saya mengatakan apa salahnya menggunakan simbol-simbol agama selama tujuannya adalah tujuan yang bagus. Permasalahan Israel versus Iran kemarin itu yang sampai sekarang masih terus berlangsung ya. Dan masih pembahasan terus. Masih ada pembahasan terus. Itu ketika disebutkan sebagai dibungkus dengan narasi agama, iya betul sama-sama menggunakan narasi agama, tapi narasi agama itu dipakai untuk tujuan yang jauh berbeda. Yang batil justru malah. Kalau Zionis Israel itu menggunakannya untuk melegitimasi penjajahan, sementara Iran menggunakan isu-isu agama untuk menghapus penjajahan. Apa yang salah di sini? Ya. Persepsinya saja mungkin. Persepsinya saja gitu kan. Nah, kemudian kalau tadi dihubungkan dengan permasalahan ada orang-orang yang kemudian mencoba mendelegitimasi keabsahan perlawanan atau misal perjuangan Iran, kontribusi Iran dalam melawan Zionis Israel dikarenakan Iran itu adalah sebuah negara yang di sananya memang berbasis kepada sebuah mazhab tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Syiah. Itu adalah cara delegitimasi yang keliru juga, sangat keliru. Dan kalau kita bahkan bisa balik bertanya, kalau begitu kalau yang Sunni maksudnya harusnya Sunni, nah Sunni juga enggak. Yang orang-orang yang kemudian mengatakan tanpa mazhab mana gitu ya, tidak menggunakan simbol-simbol agama mana pembelaannya. Tapi yang jelas ya kita sebagaimana yang banyak sekali dikemukakan, saya juga dalam beberapa kesempatan saya menuliskan hal tersebut, mengkritisi hal tersebut. Saya ingin mengatakan bahwa itu adalah salah satu bentuk kalau di dalam analisis wacana kritis itu adalah narasi-narasi yang sengaja dibuat untuk ya melemahkan. Ini adalah hanya tidak lebih dari semacam perang narasi. Ya enggak apa-apa gitu. Ya mereka berjuang untuk itu dan kita hanya tahu bahwa mereka ada di pihak mana. Ya, yang jelas saya sih punya keyakinan dan berdasarkan kepada beberapa penelitian yang riset yang dilakukan bahwa sekarang ini simpati dunia itu pada akhirnya akan ketahuan ya kepada siapa yang memang betul-betul tulus membela Palestina. Ya kan, tapi masalahnya kan sekarang ini mungkin hampir setiap orang itu yang khususnya dia anti kepada Iran ya.
atau tidak suka kepada Iran mungkin, atau minimal dia tidak pro. Tapi kan sering mereka itu melihat dukungan Iran kepada Palestina itu hanya untuk menguatkan pengaruhnya di regional. Bagaimana pandangan ini menurut antum, atau isu ini khususnya bagi negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi ya, dan negara-negara lainnya? Iya, pertama bahwa kalau di dalam ini saya sedikit masuk ke filsafat politiknya ya. Silakan. Filsafat politik ya. Jadi dalam filsafat politik itu kita mengenal di dunia Barat yang pertama kali muncul itu kan apa yang kita kenal dengan realisme politik ya, yang itu dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Dia menulis buku berjudul Leviathan. Dia menyampaikan pandangan-pandangan filosofis terkait dengan permasalahan politik, dan kurang lebih intinya sih mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah wujud yang melihat kanan kiri depan belakangnya itu, orang di sekitarnya itu adalah saingan. Dan muncullah ada Guillaume yang kemudian mengambil dari apa yang pernah muncul di zaman Yunani itu yang disebutkan Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Artinya kalau misalnya kita tidak ingin dikalahkan, maka kita harus mengalahkan. Kalau kita tidak ingin dijajah, maka kita harus menjajah. Kalau kita tidak ingin kalah, kita harus menang dan menguasai. Dan seterusnya. Itu yang kemudian melahirkan realisme politik. Dan itu banyak sekali yang penganutnya yang sebenarnya itu lebih sebagai upaya untuk menjustifikasi perilaku kekerasan terhadap bangsa lain itu. Malah itulah penjajahan. Penjajahan itu karena dijustifikasi dengan perkataan kalau kita tidak menjajah, kita yang dijajah. Jadi mereka itu selalu saja melihat bahwa setiap gerakan apapun juga, setiap perjuangan itu selalu dilihat dari bahwa itu didasarkan kepada keinginan untuk menguasai pihak lain. Nah, ini pertanyaannya, ini pertama filosofis yang terkait dengan ontologi manusia ya. Hakikat manusia itu seperti apa? Betulkah manusia pada hakikatnya adalah wujud yang selalu ingin mengalahkan, menguasai gitu? Apakah tidak adakah ruang untuk kita mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu punya sesuatu yang sebenarnya suci, spiritual, sehingga apa yang dilakukannya itu tidak dalam rangka untuk menguasai pihak lain, memperluas hegemoni, memperluas kekuasaan, mengalahkan, menjajah, mengeksploitasi. Nah, kita di dalam filsafat politik terkait dengan manusia, kita menolak hal semacam itu. Yang jelas filsafat bangsa Indonesia tidak mengatakan semacam itu loh. Bangsa Indonesia di Pancasila mengatakan bahwa kemanusiaan itu kita mengetahui bahwa manusia itu ada, kita orientasikan untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Itu adalah nilai-nilai suci, nilai-nilai yang spiritual, yang berbeda dengan Hobbesian ya, pemikiran Thomas Hobbes, realisme politik itu. Jadi pemikiran semacam itu dituduhkan kepada Iran bahwa apapun yang mereka lakukan itu dalam rangka untuk memperluas hegemoni, dan mungkin nanti di sananya Iran lah yang nanti akan mengeksploitasi Palestina dan seterusnya. Itu sebenarnya yang sangat menarik itu adalah tuduhan yang ya, dilontarkannya oleh mereka, oleh para pelakunya. Ya, kita tahu di belakang semua itu adalah media-media Amerika yang sebenarnya Amerika lah yang melakukan itu sebenarnya. Apapun juga yang mereka dilakukan oleh Amerika, di belakangnya ada tujuan-tujuan yang terkait dengan permasalahan politik dan ekonomi. Dan kemudian ketika ada Iran, langsung dikatakan wah Iran tujuannya untuk itu. Kita tidak tahu ya, tapi saya sih punya keyakinan ya berdasarkan kepada apa yang telah terjadi, terutama dalam perang 12 hari antara Iran dan Iran. Itu Iran sudah menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Dan dengan banyaknya jenderal-jenderal yang para ilmuwan yang dibunuh, kemudian infrastruktur yang rusak habis-habisan, dan kemudian Iran mengeluarkan akhirnya berhasil melawan atau melontarkan rudal dan juga drone-nya ke Israel dengan biaya yang sangat mahal gitu. Itu hati nurani yang bersih, yang tidak terkotori, yang tidak punya
kecenderungan-kecenderungan yang buruk tidak terkotori gitu ya, itu pastilah mereka itu menangkap, dan itu yang kita saksikan saat ini ya. Sebagian besar publik dunia itu melihat bahwa tuduhan bahwa Iran membela Palestina itu dalam rangka untuk menguasai, memperluas pengaruhnya dan seterusnya itu adalah tuduhan yang tidak lebih dalam rangka untuk mendelegitimasi perjuangan dari bangsa Iran dalam memberikan pembelaannya terhadap bangsa Palestina. Ya, ya ini poin penting ya para pemirsa, bahwa hal yang patut kita garis bawahi tentang keberadaan poros perlawanan itu tidak bisa kita pisahkan atau bisa kita kait-kaitkan dengan isu madhab. Artinya penamaan dari poros perlawanan itu sendiri sebetulnya meleburkan dengan atas nama Islam. Kita tahu bahwa narasi-narasi yang dibangun atas sektarian itu adalah proyek dari Amerika, seperti yang disampaikan oleh Dr. Otong tadi. Jelas siapapun orangnya yang berusaha untuk mengaburkan fakta perlawanan, ya, pembelaan terhadap Palestina, mereka setidaknya kalau bukan antek, maka dia adalah relawan korban dari narasi-narasi Amerika. Ini sangat penting karena banyak sekali pemahaman yang kemudian didistorsi dan diselewengkan tentang keberadaan persatuan yang justru menjadi juru kunci dari kemenangan daripada Islam dan pembebasan Palestina. Tanpa adanya persatuan tidak mungkin. Ya, penjelasan tadi sangat jelas bahwa Hamas meskipun bermadhab Ahlussunnah tapi membentuk aliansi yang sangat kuat dengan poros-poros perlawanan atau faksi-faksi perlawanan yang ada di Libanon yang bermadhab Syiah, yang di Yaman juga bermadhab Syiah, dan dengan negara Syiah yaitu yang ada di Iran. Ya, dan kalau kita melihat dengan jalur yang Ahlussunnah juga, bahwa negara-negara Teluk itu adalah negara-negara Ahlussunnah, meskipun tadi telah diberikan sedikit catatan oleh Dr. Otong bahwa kalau melihat dari aspek Ahlussunnah yang ditampilkan oleh negara Teluk, rasa-rasanya juga orang-orang Ahlussunnah tidak rela dia sebagai Ahlussunnah. Karena apa? Bertentangan dengan moral, kepercayaan, dan prinsip daripada kemadhaban yang dianut oleh madhab Ahlussunnah. Kalau bicara Ahlussunnah yang sejati ya Hamas, ya jihad Islam, faksi-faksi perlawanan yang selama ini bangkit dan melawan hegemoni dan menolak untuk tunduk di bawah agresi dan genosida Israel di tanah pendudukan Palestina. Nah, yang terakhir Ustaz, ini sebagai penutup mungkin ya pertanyaan ini. Dari pemaparan antum itu sebetulnya kan sangat kompleks ya, hubungan Iran, dukungan Iran, kemudian juga keberadaan poros perlawanan, dan sampai pada titik ini perlawanannya ya sudah berapa kan artinya yang sudah dikorbankan ini. Nah, apakah bisa kita memisahkan dukungan politik dan dari motivasi keagamaan? Kalau melihat bahwa narasi yang dibangun ini kan khususnya terkait two state solution ini kan selalu ditarik ke ranah politik sama orang-orang, ya kan. Nah, kalau mau menyelesaikan konflik yang ada atau perang yang ada di Palestina, satu-satunya adalah diplomasi, satu-satunya adalah two state solution. Nah, bagaimana pandangan antum tentang ini? Ya, ini politik dan motivasi keagamaan ya, apakah memang tidak bisa dipisahkan? Yang pertama memang sulit sekali untuk bisa dipisahkan. Tapi gitu ya, dengan syarat ya, ini penting sekali ya, titik poinnya adalah bahwa yang dimaksud dengan keagamaan itu apa? Keagamaan itu maksudnya adalah menjadikan pesan-pesan atau nilai-nilai keagamaan itu sebagai alat atau sebagai bahan bakar yang memang sangat efektif untuk membuat nyala api perjuangan itu tetap hidup ya. Nah, tadi juga disinggung terkait dengan dalam pertanyaan tadi itu terkait dengan permasalahan perlawanan politik dalam pengertian diplomasi yang kemudian dipertentangkan juga dengan permasalahan perlawanan dengan menggunakan senjata. Ya, perlawanan semacam itu. Itu juga sebenarnya ini adalah salah satu di antara hal yang sangat sering kali dari sisi ilmu politik pun itu sesuatu yang tidak ini ada kesalahan ya, mempertentangkan antara diplomasi dengan perlawanan senjata.
Saya ingin sedikit ya menyinggung ya, terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia. Oke. Indonesia itu mengenal apa yang disebut dengan serangan umum 1 Maret 1948 atau 49 ya. Yang saat itu dikenal sebagai peristiwa 6 jam di Jogja. Ya. Peristiwa itu terjadi, situasinya itu kan ibu kota Indonesia yang saat itu di Yogyakarta itu kan diduduki oleh Belanda. Karena Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya. Nah, saat itu kemudian tentara dan itu mengungsi ya ke hutan-hutan, melakukan perang gerilya. Di saat yang sama diplomasi berjalan. Ada yang disebut dengan konferensi meja bundar dan seterusnya. Nah, itu apa yang diputus, apakah memang pada saat itu terjadi yang namanya dikotomi antara perlawanan bersenjata dengan diplomasi? Tidak. Yang terjadi justru ada saling mendukung. Atas dasar satu kesadaran yang sangat tinggi dari Tentara Nasional Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman, itu mereka mengatakan kita harus menunjukkan bahwa rakyat dan tentara Indonesia itu ada. Dan kita tunjukkan itu untuk kemudian melakukan serangan dan berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Untuk kemudian mereka merebut kembali. Mereka balik lagi ke hutan. Karena memang kalau untuk bisa terus-menerus mereka juga keteteran gitu ya, menghadapi tentara Belanda dengan senjata yang lebih lengkap. Nah, itu secara sengaja dilakukan dalam rangka memberikan isyarat kepada para diplomat Indonesia yang saat itu sedang berunding. Jadi kemenangan di lapangan, walaupun hanya berapa jam, itu cukup ampuh untuk dijadikan sebagai amunisi diplomasi oleh para diplomat Indonesia. Ada Muhammad Rum, kalau tidak salah waktu itu dipimpinnya, untuk mengatakan kami dapat berita seperti gitu ya, bisa dicek sejarahnya. Kami mendapat berita yang sangat valid bahwa tentara Indonesia itu ada. Kami itu bisa jadiin sebuah negara. Tentara kami ada, dan buktinya 6 jam loh bisa bisa menguasai ibu kota Indonesia yang saat itu di Yogyakarta. Dan betul sejarah menunjukkan bahwa akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak tahu 1949 ya, itu salah satu hal yang paling menentukannya adalah peristiwa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Jadi dalam hal Palestina pun sama. Itu dua hal yang tidak layak untuk dipertentangkan. Silakan diplomasi berjalan terus. Walaupun tentu saja kalau dihubungkan dengan two-state solution itu banyak sekali masalah di sana. Kita mungkin lain waktu kita bisa membahas ada permasalahan di mana gitu, permasalahannya di two-state solution itu. Mau two-state solution atau misalnya one-state solution silahkan lakukan, tapi juga jangan juga mendikotomikannya dengan perlawanan bersenjata, karena perlawanan bersenjata itu adalah hal yang juga menjadi, kalau kita bisa membayangkan, itu adalah antara perjuangan politik diplomasi dengan perjuangan bersenjata. Itu adalah dua sayap yang memang saling bersinergi dan menjadi manuver yang saling melengkapi. Yang jelas jangan sampai yang satu kemudian menihilkan yang lain. Ada sebuah kesalahan seandainya diplomat karena adanya perjuangan diplomasi gitu ya, kemudian dikatakan wah udah kita tidak perlu lagi, dan kemudian mengatakan bahwa perjuangan bersenjata itu sesuatu yang keliru. No, kalau itu kita bisa belajar dari sejarah Indonesia, dan juga ini hal yang sama juga terjadi di Iran juga berapa kali itu mengalami masalah-masalah semacam itu, di mana antara diplomasi dengan perjuangan bersenjata itu adalah dua hal yang bersinergi, dan ini juga yang kita yakini sedang terjadi di Palestina. Ya, jelas berarti. Ya, tadi sudah jelas apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Otong Sulaiman, bahwa Iran memiliki konsentrasi yang lahir dari ideologi dalam membela Palestina. Memiliki satu prioritas terhadap Palestina dikarenakan pandangan terhadap ideologi agama dan juga kemanusiaan. Iran meyakini bahwa membela orang-orang yang tertindas adalah amanat yang harus ditunaikan dalam keyakinan agamanya, sehingga tidak perlu kita melihat perbedaan terhadap masalah madhab, akan tetapi siapa yang tertindas wajib untuk ditolong. Dan kita tahu bahwa apapun narasi yang dibuat ya, yang kemudian digunakan untuk melemahkan, maka ini adalah bagian dari penjajahan. Dan juga tidak ada pemisahan antara
perjuangan melalui jalur diplomatik dan juga melalui jalur mengangkat senjata. Karena kita tahu bahwa pemisahan ini tujuannya adalah melucuti senjata, melemahkan perlawanan. Mengangkat senjata itu ada dikarenakan adanya penjajahan. Penjajahan yang menyebabkan adanya perlawanan dari orang-orang yang diambil haknya dan dirampas tanahnya oleh asing. Sehingga tidak ada alasan untuk melucuti senjata. Perlawanan bersenjata berjalan, diplomatik juga berjalan. Ini yang juga dilakukan oleh Iran, bahwasannya meskipun melakukan serangan dan jual beli serangan dengan Israel, tapi Iran juga mendengarkan rundingan dalam rangka bukan kalah, tapi dalam rangka untuk menjinakkan dan memberikan pelajaran kepada para agresor Israel dan juga Amerika. Nah, kita cukupkan pembahasan di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Otong Sulaiman atas waktunya antum ini, Ustaz. Sama-sama. Kalau saya dengar-dengar antum akan menerbitkan buku tentang Palestina. Iya, ini buku paling baru saya ya. Keren. Yang akan saya terbitkan itu adalah buku kumpulan puisi dan cerpen dengan judul Palestina adalah kita. Palestina adalah kita. Palestina adalah kita. Karya dari Dr. Otong Sulaiman yang selama ini aktif dan menjadi pemerhati Palestina. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Tabyin Podcast. Bukan sekedar beda, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.